wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Faiz Nasution dengan NIM 210306164 dari kelas Peternakan B, Fakultas Pertanian, Prodi Peternakan, Universitas Sumatera Utara, dengan dosen pengampu Ibu Tati Widianasari, SPT MP. Oke, di sini saya akan menjelaskan pengertian dan fungsi mineral secara umum pada tubuh ternak. Dapat kita ketahui, pengertian mineral itu adalah zat yang penting dalam kelangsungan hidup yang dibutuhkan oleh ternak, baik untuk memelihara kesehatan, pertumbuhan, dan reproduksi berdasarkan kegunaannya dalam aktivitas hidup. Adapun fungsi umum mineral adalah yang pertama, membentuk bagian dari kerangka gigi dan hemoglobin. Yang kedua, mempertahankan keseimbangan asam basa yang tepat dalam cairan tubuh. Yang ketiga, mempertahankan tekanan osmotik seluler. Yang keempat, mempertahankan keasaman yang tepat dari getah pencernaan Mg, Zn, dan Ca. Yang kelima, mencegah kekejangan. Yang keenam, mempertahankan kontraksi yang tepat dari urat daging. Yang kedua, saya akan menjelaskan fungsi mineral makro dan mikro di dalam tubuh ternak. Mineral makro itu dibutuhkan dalam jumlah besar karena mineral makro diperlukan untuk pembentukan organ di dalam tubuh, sedangkan mineral mikro itu dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Mengapa? Karena mineral mikro itu diperlukan dalam jumlah yang sangat sedikit dan umumnya terdapat dalam jaringan dengan konsentrasi yang sangat kecil. Oke, di sini saya akan menyebutkan fungsi mineral makro dalam tubuh ternak. Yang pertama, Ca yang berfungsi untuk pembentukan tulang dan gigi. Pembekuan darah, kontraksi urat daging 12% terdapat dalam air susu. Yang kedua, P yang berfungsi sebagai pembentukan tulang dan gigi, metabolisme energi. Bagian dari DNA, RNA sebanyak 0,9% terdapat di dalam air susu. Yang ketiga, Na yang berfungsi untuk keseimbangan asam basa, osmoregulasi, dan transmisi saraf. Yang keempat, Ci yang memiliki fungsi untuk keseimbangan asam basa, osmoregulasi, sekresi cairan atau gastrik. Yang kelima, K yang berfungsi untuk keseimbangan asam basa, osmoregulasi, eksitasi saraf dan otot, dan aktivator enzim. Yang keenam, Mg berfungsi untuk pembentukan tulang, aktivator enzim untuk metabolisme karbohidrat dan lipida. Yang ketujuh, ada Mn berfungsi untuk aktivator enzim pembentukan tulang dan pertumbuhan ternak. Selanjutnya, fungsi mineral mikro dalam tubuh ternak. Yang pertama, zinc atau Zn itu memiliki fungsi untuk komponen dan aktivator enzim dan penyembuhan luka. Yang kedua, kemudian ada ferrum atau Fe untuk pembentukan hemoglobin, bagian dari sistem enzim. Yang ketiga, ada cuprum atau Cu untuk pembentukan hemoglobin, pigmen, dan koenzim. Yang keempat, lodin atau L sebagai konsisten hormon tiroid dan pembentukan hormon tiroksid. Yang kelima, ada sulfur atau S sebagai sintesis protein mikroba, otot, dan asam-asam lemak. Yang keenam, ada kobat atau Co, ialah bagian dari vitamin B12 untuk pertumbuhan mikroba rumen. Yang ketujuh, ada fluorid, yaitu F untuk esensial untuk hewan-hewan laboratorium. Yang ke-8 ada selenium atau Se, itu sebagai metaloenzim dari enzim glutathione peroxidase yang berfungsi untuk menghilangkan H2O2 berasosiasi dengan vitamin E. Sistem imunitas. Yang ke-9,
molybdenum atau Fg atau MeO, bagian dari enzim sulfit oksidasi yang berfungsi untuk oksidasi. Di sini saya akan melanjutkan bagian part kedua, yaitu bagian-bagian vitamin. Yang pertama soalnya itu jelaskan pengertian dari vitamin. Vitamin adalah organik yang dibutuhkan oleh ternak dalam jumlah sangat sedikit, berguna untuk mengatur berbagai proses dalam tubuh agar berjalan normal, termasuk kesehatan, pertumbuhan, dan reproduksi. Yang kedua, jelaskan sifat-sifat umum dari vitamin. Sifat-sifat umum vitamin larut dalam lemak, terdiri dari unsur CHO, kemudian mempunyai bentuk provitamin, prosesor vitamin yang bisa diubah menjadi 7 vitamin dalam tubuh, contoh provitamin A dan provitamin D. Kemudian tidak terdapat di semua jaringan. Vitamin umumnya berasal dari jaringan tanaman, kecuali vitamin C dan D yang terdapat dalam jaringan hewan. Kemudian menyusunnya struktur jaringan, kemudian diserapnya bersama lemak. Vitamin larut dalam lemak diabsorpsi dari saluran pencernaan bila ada lemak, kemudian dikeluarkan melalui feses. Vitamin larut dalam lemak diekskresikan lewat feses. Kemudian kurangnya stabil dapat dipengaruhi oleh cahaya, oksidasi, dan lain-lain. Kemudian secara fisiologis, vitamin yang larut dalam lemak dibutuhkan dalam pengaturan metabolisme. Yang ketiga, jelaskan jenis-jenis vitamin serta fungsi pada ternak. Vitamin terdiri dari A, D, E, K, B, dan C. Vitamin A, semua hewan membutuhkan vitamin A. Vitamin tersebut tidak terdapat dalam tumbuhan sebagai vitamin A, melainkan sebagai prekursornya, yaitu karotin atau lazim dinamakan provitamin A karena tubuh dapat mengubahnya ke dalam vitamin aktif. Proses konversi provitamin A menjadi vitamin A terjadi dalam sel mukosa halus. Secara umum, fungsi vitamin A mempunyai 3 peranan penting di dalam tubuh, yaitu pada mata, epitel, dan tulang. Vitamin D. Pada vitamin D ini mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, membantu prosesnya absorpsi Ca dan P dari saluran pencernaan, dan selanjutnya mengatur konsentrasi Ca dan P dalam darah. Yang kedua, proses reabsorpsi, berperan dalam proses reabsorpsi fosfat pada ginjal untuk mengatur konsentrasi Ca dan P dalam darah. Yang ketiga, deposisi, berperan dalam pembentukan tulang dengan jalan mempengaruhi deposisi pada matrik tulang. Vitamin E. Pada vitamin E ini mempunyai beberapa fungsi, antara lain yang pertama, reproduksi, membuat normalnya proses reproduksi, di mana proses reproduksi ini mempunyai beberapa jenis ternak. Yang kedua, dapat digunakan sebagai antioksidan absorpsi, di mana memperbaiki Fe oleh usus, sedangkan Fe penting untuk mencegah terjadinya anemia. Kekurangan pada vitamin E ini erat hubungannya dengan kekurangan mineral Se. Yang pertama, encephalomalacia memperlihatkan gejala kerusakan urat saraf. Seringkali kepalanya diletakkan di antara kedua kaki atau dilekukan ke belakang sehingga tidak sanggup makan dan minum. Yang kedua ada diatesa exudatif, adalah suatu udem dari jaringan di bawah kulit. Lalu ketiga ada distrofi otot, memperlihatkan garis-garis berwarna muda atau ayam berumur 4 mg. Vitamin K. Vitamin K ini merupakan senyawa penting pada proses koagulasi darah. Oleh karena itu, semula disebut faktor koagulasi yang kemudian disebut vitamin K. Fungsi vitamin K diperlukan dalam proses pembukaan darah, khususnya diperlukan dalam sistensi protombin di dalam hati, karena protombin bersama tromboplastin dan dengan adanya trombokines akan membentuk trombin vitamin B. F.
akan membentuk trombin. Vitamin B adalah jenis vitamin yang larut dalam air dan memainkan peran penting dalam metabolisme sel. Fungsi vitamin B ini yaitu vitamin B kompleks berperan sebagai kofaktor enzim metabolisme, sehingga penyerapan dan pemanfaatan nutrisi di dalam tubuh ternak akan meningkat. Ternak akan muncul merasa lapar dan nafsu makan meningkat, di mana membantu mempercepat kesembuhan ternak saat terjadi infeksi. Kombinasi vitamin B yang terkandung dalam vitamin B kompleks berperan meningkatkan respon kekebalan tubuh ternak dengan meningkatkan produksi sel darah putih, sehingga dapat membantu proses penyembuhan penyakit. Oke, lanjut ke vitamin C. Vitamin C memiliki banyak peran pada ruminansia meskipun dapat disintesis oleh ruminansia. Namun dalam kondisi tertentu, suplementasi vitamin C masih dibutuhkan oleh ruminansia, terutama pada pedet, yang dimana pada pedet belum mampu mensintesis vitamin C. Bagi ruminansia yang kondisinya belum tentu membaik atau stres. Pada vitamin C ini dapat memperbaiki kondisi tubuh pasca kesembuhan dari penyakit serta peningkatan yang selanjutnya. Saya akan melanjutkan bagian part ketiga, yaitu melakukan uji coba vitamin C pada sampel buah-buahan dan sayur-sayuran atau hijau-hijauan pakan ternak. Oke, di sini saya akan menyebutkan terlebih dahulu nama-nama sampelnya. Yang pertama saya menggunakan daun singkong, lalu saya menggunakan rumput gajah, lalu saya menggunakan juga mangga muda, lalu saya menggunakan sampel pada jeruk, lalu saya menggunakan sampel pada pisang, dan tak lupa juga saya menggunakan iodin atau betadin. Oke, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara kerjanya. Pertama-tama kita ambil bagian sampel terlebih dahulu, yaitu pada bagian sampel singkong. Cara kerjanya, kita campurkan ke dalam wadah iodin yang sudah kita sediakan, yaitu sebanyak 1:1. Oke, lalu kita adukkan dengan merata. Selanjutnya kita campurkan juga dengan rumput gajah ke dalam ion 1:1. Lalu kita aduk-aduk dengan rata. Oke, selanjutnya kita campurkan pada sampel mangga muda ke dalam ion. Oke, lalu kita aduk-aduk secara merata. Oke, selanjutnya kita akan mencampurkan juga sampel jeruk ke dalam ion. Lalu kita aduk secara merata. Dan terakhir, kita campurkan pada sampel pisang ke dalam ion sebanyak 1:1. Lalu kita adukkan secara merata. Oke. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih kita menandai vitamin C pada sampel tersebut. Kita tandai bahwasanya vitamin C itu pada iodin yaitu dapat berubah warna. Oke, jika warna iodin berubah atau hilang pada sampel sayur-sayuran dan buah-buahan, maka terjadinya mengandung vitamin C. Mengapa vitamin C itu dapat berubah warna? Karena mengandung asam askorbat atau vitamin C yang bisa dioksidasikan
ke iodin atau betadin, maka terjadinya perubahan warna tersebut. Sekian video dari saya. Apabila ada kata dan kesalahan, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.